Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusyda, amma ba'd. Kepada adik-adikku mahasantri Mahad Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Tijan Darori. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan sifat wajib Allah, yaitu sifat qidam. Mari kita mulai dengan membaca Kitab Al-Nini Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Wa yajibu dan wajib fi haqqi ta'ala di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qidamu, yaitu sifat qidam. Jadi di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada satu sifat yang pasti ada, yaitu sifat qidam. Apa yang dimaksud dengan al-qidam? Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwalalah. Bahwa sifat qidam itu memiliki makna bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la awwalalah, tidak mempunyai permulaan. Ai lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Atau bisa dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ai lam yasbiq wujudahu ta'ala, yaitu bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak didahului. Lam yasbiq, tidak didahului apa? Tidak didahului sifat adamun, sifat ketiadaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-qidam itu yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mempunyai permulaan. Berarti bahwa wujudnya Allah itu tidak dimulai sebuah ketiadaan, ya. Nah, ini berbeda dengan sifat manusia, sifat makhluk pada umumnya, yang dimana makhluk itu mempunyai sifat kudus. Nah, sifat kudus atau yang disebut dengan sifat kebaharuan itu ada sebelum dimulainya ketiadaan. Nah, jadi dari sini harus kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dari zaman azali tanpa ada permulaannya, ya. Jadi Allah itu tidak dimulai dari ketiadaan. Tidak seperti makhluk. Kalau makhluk itu mempunyai sifat al-hudus, yaitu al-wujudu ba'dal adam, yang wujudnya, eksistensinya itu ada setelah ketiadaan. Awalnya manusia itu tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Alam semesta awalnya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Nah, itu makhluk. Berbeda dengan Allah, ya. Allah itu dari alam azali itu sudah ada dan tidak ada permulaan bagi Allah. Nah, selanjutnya dalilnya apa? Atau buktinya apa dari sifat qidam itu? Disebutkan dalam kitab Tijan Darori, wa dalila ala zalik
ay wa kafiyatu iqamatid dalil ala wujubil qidamulah ta'ala antakula laulam yakun qadiman lakana hadisan. Wa dalila ala dalik, ya, wa dalilu ala dalik, atau dalil atau bukti atas semua itu yang sudah disebutkan di awal tadi, maksudnya wa kaifiyatu iqamatad dalil ala wujubil qidam, maksudnya kaifiyah atau cara untuk menunjukkan adanya sifat qidam dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu antakula laulam yakun qadiman lakana hadisan, yaitu jika ada pertanyaan laulam yakun qadiman, jika Allah itu tidak qidam, lalu bagaimana? Lakana hadisan, maka Allah itu hadis atau baru. Nah, jika Allah itu tidak mempunyai sifat qidam, seumpama Allah itu tidak mempunyai sifat qidam, berarti Allah itu baru atau Allah itu diciptakan. Nah, dan itu tidak mungkin itu. Ya. Dan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nah, annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Karena seandainya Allah itu baru, Allah itu bersifat hudus yang diwujudkan dari ketidakadaan kemudian menjadi ada, gitu ya. Nah, pastilah Allah itu membutuhkan sesuatu yang menciptakannya. Berarti Allah masih membutuhkan yang lain untuk menciptakan zatnya, dan itu sesungguhnya mustahil. Lianna kulla hadis la budda lahu min muhdis. Karena setiap sesuatu yang baru atau sesuatu yang diciptakan itu pasti membutuhkan yang menciptakan. Kalau Allah itu sifatnya baru, maksudnya baru di sini dari yang tidak ada menjadi ada, berarti Allah membutuhkan zat atau sesuatu yang menciptakannya, dan itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa diterima. Karena jika seperti itu berarti Allah itu makhluk karena diciptakan, dan itu tidak mungkin ya. Maka Allah mempunyai sifat qidam, ya, sifat yang ada sebelum segalanya ada, dan Allah tidak membutuhkan zat yang menciptakannya karena Allah itu tidak membutuhkan permulaan. Nah, walau hadasa binafsihi, tapi jika ditanyakan seperti ini, Allah ada dengan zatnya sendiri, ya. Oke, seandainya Allah itu awalnya tidak ada, kemudian Allah itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Nah, maka ini juga tidak masuk akal, ya. Maka lazima ijtima'un naqidain. Maka di dalam hal ini ucapan tersebut bahwa Allah ada sendirinya, yang dari tidak ada kemudian ada dengan sendirinya, di dalamnya ada dua hal yang berlawanan dan itu tidak mungkin, yaitu al-musawwah wa rujhan. Al-musawwah artinya bahwa di situ, ya,
ada sesuatu lain yang setingkat dengan Allah. Sesuatu itu yang membandingi Allah, kan Allah awalnya tidak ada. Seandainya Allah itu tidak ada awalnya, kemudian ada, berarti ada zat di sini yang membantu adanya Allah, yang memunculkan dari ketiadaan menjadi tiada. Jadi ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Warujahan, dan ada yang mengungguli, yaitu membantu tadi, membantu menciptakan Allah. Dan itu dua-duanya tidak mungkin. Allah tidak mungkin ada yang membantu. Allah tidak mungkin ada yang menciptakan. Dan tidak ada yang setingkat sepadan dengan Allah. Karena Allah tidak mempunyai sekutu. La ilaha illallah, bahwa Allah itu mutlak kekuasaannya, tidak ada yang membandinginya. Jadi kalau kita asumsikan Allah itu ada setelah sebelumnya tidak ada kemudian ada, maka hal itu sangat mustahil, karena itu menunjukkan bahwa Allah itu masih membutuhkan hal lain untuk mewujudkannya, dan itu tidak mungkin. Nah, maka dalam hal ini kita harus menguatkan iman kita bahwa Allah itu mempunyai sifat qadim, sifat qidam ya. Di sini sifat qidam, yang maksudnya al-qidam ini bahwa Allah itu ada tanpa ada permulaan. Nah, karena jika Allah itu sifatnya hudus, lawan dari qidam, yaitu Allah itu ada, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, berarti Allah itu baru, dan sesuatu yang baru itu pasti ada yang mewujudkan, dan itu tidak mungkin berlaku pada zatnya Allah ya. Karena jelas disebutkan di dalam kitab Tijan Daruri ini, walakin huwa ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdisin muhal ya, bahwa Allah itu membutuhkan kepada yang lain untuk menciptakan dirinya, itu sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin diterima ya. Nah, karena idlau ihtaja aidan falazimat daur ya, karena jika Allah membutuhkan yang lain, falazima ad-daur, maka akan terjadi lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Saya maksud di sini karena terjadi sebuah lingkaran yang menyesatkan, yang tidak ada hentinya. Apa yang dimaksud di situ? Nah, yang dimaksud itu lingkaran di sini ad-daur ini adalah bahwa Allah membutuhkan zat lain yang menciptakannya, sedangkan zat yang menciptakan itu pasti akan membutuhkan zat lainnya, dan zatnya itu akan membutuhkan yang lain, dan itu merupakan lingkaran yang tidak ada hentinya, maka disebut lingkaran setan karena menyesatkan, dan itu tidak mungkin gitu. Itu tidak mungkin pada zatnya Allah. Nah, karena Allah itu tidak mungkin ada yang menciptakan, maka ad-daur atau lingkaran membutuhkan yang lain ini ya, awit tasasul atau at-tawassul ya, at-tasasul yaitu sebuah rantai ya, gimana yang satu membutuhkan yang lain, kemudian yang lain membutuhkan yang lainnya lagi, membutuhkan lagi yang lainnya, dan itu tidak mungkin ya. Baik ad-daur atau at-tasalsul itu tidak mungkin pada zatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka oleh karena itu kesimpulannya, wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidam, bahwa wajib bagi zatnya Allah itu sifat qidam, karena sifat ini pasti ada pada zatnya Allah. Istihala alaihi dituhu, dan mustahil bagi Allah itu sifat lelawanannya atau perlawanan dari sifat qidam, yaitu kudus atau sesuatu yang baru, karena sifat kudus itu membutuhkan yang lain dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga menambah keimanan kita dan kemantapan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.